Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam Lampung Pos Update. Pada hari ini kami akan membahas tentang beberapa berita yang viral yang menjadi trending topik di publik. Ya, teman-teman, kita ketahui salah satu isu yang hangat belakangan ini adalah tentang ijazah Pak Jokowi. Isu ini memang sudah bergulir ya, sudah lama. Dan ternyata awet teman-teman. Sampai sekarang masih bergulir isunya. Jadi yang terbaru adalah Bapak Jokowi turun gunung, menemui para kuasa hukumnya untuk menyusun strategi langkah hukum apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan isu yang bergulir sangat liar ini ya. Kita ketahui bersama tuh kalau nggak salah ada satu sosok yang sangat familiar gitu ya. Ada Yakub Hasibuan ya, anaknya Bapak Otto Hasibuan. Dia menjadi salah satu pentolan dari para kuasa hukum dari Bapak Jokowi. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut saya sih ya, sebenarnya kalau memang itu tidak benar, kalau memang ijazah itu betul-betul asli, perlukah untuk mengumpulkan 15 pengacara kuasa hukum untuk menangani kasus ini gitu? Kalau kita betul gitu ya, ini kita secara logika sederhana saja. Kalau kita di sisi yang benar, perlukah kita membentuk tim kuasa hukum yang terdiri dari 15 orang pengacara-pengacara kondang? Apa perlu teman-teman? Iya, ini kan masih pro kontra ya. Iya. Nah, ini kan saya rasa cukup aneh ya. Pak Jokowi itu kan sebelum menjadi presiden, dia jadi wali kota, gubernur, ya, betul. Kemudian presiden selama 10 tahun. Dan dia itu kan pakai ijazah dari UGM itu kan yang dipermasalahkan. Kenapa kok baru sekarang gitu? Kalau misalnya dia udah berkali-kali mendaftar pakai itu, berarti bisa nggak ada persoalan. Aman, nggak ada persoalan. Setahu saya, misalnya ya, ketika daftar di wali kota, gubernur dan lainnya, termasuk presiden, ketika ada persyaratan ijazah misalnya, itu ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Gitu. Faktual itu dia mengunjungi langsung, benar nggak sih ijazah ini diterbitkan oleh kampus tertentu gitu, buktinya mana, rektornya siapa, kemudian ada nggak nama Jokowi di situ gitu. Nah kalau misalnya di situ memang ada ya, itu kemungkinan besar tuh emang sah gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, karena ini kan politik. Nah politik itu kan ya kadang kemarin jadi kawan, kemudian sekarang jadi lawan. Jadi lawan ya. Besok mungkin jadi lawan lagi tetap lagi, ya. Jadi memang netizen ini menarik ya teman-teman. Jadi mulai dari gambar atau foto Pak Jokowi yang tidak mengenakan kacamata, sekarang kacamatanya kemana gitu ya. Itu kan hal-hal lucu, hal-hal kecil. Tapi jadi awet, gimana Pak Rudolf? Iya sih, saya sih agak ini ya teman-teman ya. Tadi itu seperti kakak mama cinta ya. Yes. Kalau biasa orang Batak kayak gitu biasa. Nah, kalau saya agak berbeda benar tadi yang Kakak Riki sampaikan soal ini ya, soal politik. Ini soal politik. Nah, bagi saya, ini pendapat pribadi saya ya, menyikapi tadi itu aneh ketika seorang ada permasalahan langsung ada 15 kuasa hukum gitu, walaupun itu mantan presiden ya sebelumnya ya. Mungkin itu dalihnya adalah karena dia bukan orang biasa. Dia seorang mantan presiden, dia presiden ke-7 Republik Indonesia, kan gitu. Mungkin dalihnya sebagai alasan pembenarannya kenapa sampai 15 pengacara gitu kan. Itu mungkin sebagai alasan. Tapi kalau saya lagi-lagi menilainya politik ya, sekali lagi politik. Nah, saya menilai ini semua, baik itu kasus ijazah palsunya, Pak Jokowinya, para pengacara yang ada, kemudian bagaimana mungkin kalau teman-teman tahu sampai Hercules ya. Hercules yang betul, bukan siapa-siapa itu dalam hal kasus ijazah palsu ini, tapi betapa dia terusik gitu ya dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi yang semakin hari semakin liar gitu ya. Dia terusik Hercules yang kita tahu sebagai preman di Jakarta gitu ya. Gitu ya, sampai seperti itu, bela-belain ke Solo gitu ya. Itu kan ini gambaran yang ada. Nah, saya lagi-lagi menilai apa sama teman-teman? Politik, tadi saya sampaikan politik. Jadi saya melihat ini semua sengaja diapung, dalam artian sengaja ini sengaja dirawat. Betul, itu yang mau isu saya ini sengaja dirawat. Itu karena politik. Sekali lagi saya bilang bahwa Pak Jokowi itu sudah
tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia seakan-akan terkena, kalau kita sedikit membahas psikologi, apa yang dinamakan post power syndrome, gitu ya. Jadi kan bagaimana orang yang dahulu lama berkuasa, katakanlah 10 tahun, berkuasa sekian lama selama 10 tahun, tapi kini tidak menjabat, tidak menjadi apa-apa gitu, dalam artian ya tetap kalau masyarakat mah ya tetap sowan, tetap silaturahmi masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi dalam artian secara jabatan kepublikan gitu ya, itu tidak lagi menjabat apapun ya seorang Pak Jokowi ya. Nah, dan kita tahu juga bagaimana apa komentar Pak Jokowi ataupun apa yang disampaikan, kebijakan-kebijakan yang dahulu, ada yang kontroversial, ada yang baik gitu ya di mata masyarakat. Nah, itu juga menjadi kebijakan yang perlu kita sikapi juga. Saya kira itu sih, jadi ya sekali lagi ini politik ya, bisa saja ini permainan sengaja digulirkan terus-menerus. Kalau saya sih itu jadi tanggapan saya. Iya, saya juga sepakat bahwa ini memang sangat politis ya. Ini bukan masalah akademik tapi ini masalah politik kan saya lihat memang. Ya semoga dengan terbentuknya tim kuasa hukum ini, isu asli atau palsu ijazah Bapak Jokowi bisa mendapatkan titik terang ya. Dan jika memang itu palsu, maka mungkin akan ada konsekuensinya. Dan jika itu memang asli, maka orang yang menyebarkan itu akan bisa dipidanakan gitu ya. Baiklah, semoga segera mendapatkan titik terang. Demikian berita pertama kita yang viral tentang ijazah Bapak Jokowi. Kita akan masuk dalam berita kedua. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Iya, berita kedua ini tentang ini ya, kasus direktur pemberitaan JAK TV ini yang menjadi tersangka ya dalam kasus CPO ya. Ini kan menarik perhatian ya, bagaimana jurnalis ini ya, kayak jurnalis atau wartawan itu kok. Tapi pasal yang ada ya dalam pemberitaan itu terkena obstruction of justice ya, atau menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi ini sekali lagi kalau kita boleh melihatnya dari dua segi ya. Yang pertama ada segi jurnalistiknya gitu ya. Kalau segi jurnalistiknya tentu saja apa pemberitaan yang ada itu tidak boleh disengketakan secara pidana ya. Dalam artian jangan kasus dalam artian pemberitaan itu menjadi kasus pidana, karena itu kan kasus pemberitaan itu adalah lex specialis ya, kasus khusus gitu ya, dalam artian tidak ada sangkut paut dengan pidana. Nah tapi kalau dalam kasus ini direktur JAK TV ini dia kan kalau dari pemberitaan seperti itu ya, arah kebijakannya ataupun arahan soal jurnalistik ya. Nah, tapi kalau dari pidana itu dari Kejaksaan Agung itu berbeda lagi. Kalau Kejaksaan Agung menyatakan ini bukan soal pemberitaannya, bagaimana yang dianggap misalnya apa di media tersebar berita bahwa gara-gara pemberitaan negatif terus tentang Kejaksaan Agung makanya direktur pemberitaan JAK TV ini menjadi tersangka. Itu dari pemberitaan yang ada seperti itu ya. Tapi sekali lagi Kejaksaan Agung dalam konferensi persnya juga bersama Dewan Pers pada saat itu Ibu Nini itu menyatakan, Kemenkumham Harley Siregar menyatakan bukan itu, bukan pemberitaannya sama sekali tidak ada, tapi bagaimana direktur pemberitaan JAK TV itu sudah bersepakat, ada permufakatan jahat ya, sudah bersepakat soal bagaimana kasus itu, misalnya kasus yang diusut adalah kasus CPO itu tidak sampai terkuak tuntas seperti itu. Jadi bagaimana juga diberikan suap oleh pengacara seperti itu ya. Nah itulah yang menjadi poin hukum dari Kejaksaan Agung gitu. Itu obstruction of justice. Perintangan penyidikan. Penyidikan. Jadi itu udah ada suapnya ya. Biasanya kan dia hanya menghalangi saja kan. Jadi ini udah ada penyuapan. Dia sudah menerima suap itu, sudah ada. Disangka atau diduga menerima uang sebesar sekitar 480 juta untuk membuat konten berita yang dianggap menyudutkan Kejaksaan Agung. Ya. Nah, ya seperti tadi itu memang betul bahwa konten berita sebenarnya tidak bisa dipidana ya. Betul. Sejauh memang itu konten berita tanpa ada embel-embel tadi, uang-uang yang ratusan juta tadi. Ya. Akan berbeda halnya jika sudah seperti ini kondisinya teman-teman. Ya. Ada uang masuk ke kantong pribadi. Ini lagi-lagi dugaan ya, yang disangkakan kepada direktur JAK TV tadi. Jika memang tadinya tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi atau itu masuk ke kantor media, ya mungkin itu ranahnya pers ya. Tapi kalau sudah masuk ke kantong pribadi, ya masalah pribadi jadinya lebih tidak profesional gitu ya. Jadi bisa. Iya, seperti apa ya kita melihat sebagai kita sesama wartawan ya, kita juga menyayangkan ya. Kalau sampai memang betul ada uang senilai 480 juta kurang lebih itu masuk ke kantong pribadi dengan kesepakatan atau pemufakatan untuk membuat berita-berita yang menyudutkan. Dan lagi-lagi kita memang harus kembali pada kode etik jurnalistik teman-teman ya. Kita harus ingat apapun berita yang kita buat itu memang harus cover both side. Jadi kita harus meminta tanggapan, meminta klarifikasi, konfirmasi dari pihak lain yang kita beritakan. Jangan hanya sebelah saja. Itu untuk ya seperti ini sebenarnya untuk mengantisipasi atau membentengi kita sendiri sebagai wartawan supaya kita jangan sampai terjerat hukum sebenarnya. Seperti itu sih sebenarnya. Jika kode etik ini dijalankan dengan baik, tidak perlu akan ada perintangan penyidikan yang disangkakan kepada direktur JAK TV tadi. Mungkin ada kode-kode etik yang mungkin terlewatkan ya oleh
Direktur JAK TV sehingga ya bisa tersandung kasus ini dan diklaim diduga menjelekkan Kejaksaan Agung. Seperti itu. Jadi kurang pintar ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang ada uang, mungkin bisa dialihkan ke kantor ya. Kemungkinan besar itu adalah kerjasama, dan kalau misalnya memang masuk ke ranah penyelidikan atau penyidikan, kemungkinan kita bisa memakai undang-undang pers kita ya, atau kode etik jurnalistik. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke kantong pribadi, itu sudah ranah ke perseorangan personal, jadi tidak bisa dibawa masalah perusahaan atau juga masalah dari segi pemberitaan gitu. Saya harap ini lebih ke personal, ini harus tanggung jawab dan sebisa mungkin untuk sementara mengundurkan diri karena memang ini murni pribadi, dan ini sebenarnya bisa merusak citra wartawan itu sendiri juga, termasuk juga media juga. Ini kalau tidak salah di Jakarta ya, televisi swasta di Jakarta. Nah ini sebenarnya yang jadi contoh juga buat kita semua. Ya, saya menambahkan aja. Jadi memang tadi ya penekanan dari KD5, jangan lupakan kode etik jurnalistik, benar ya. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 itu kan tentang kemerdekaan pers itu ya. Kita harus ingat lagi bahwa setiap sengketa pers itu ya, dalam hal ini kan yang bersengketa adalah Direktur Pemberitaan JAK TV ya tadi ya. Itu dengan pihak lain gitu ya. Nah, dalam undang-undang itu perlu juga kita tekankan bahwa setiap penyelesaian sengketa pers itu terlebih dahulu harus melalui Dewan Pers dulu gitu ya, kalau ada sengketa seperti itu. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian bersama juga, karena bagaimanapun teman-teman, ini kan apalagi kita wartawan ya, ini kerja-kerja jurnalistik kita, kalau kita tidak seimbang, tidak baik gitu ya dalam menyikapi ini, kita tentu juga berada dalam ancaman juga seperti itu teman-teman. Jadi saya kira tadi itu benar, sebelum memutuskan sekali lagi bahwa itu adalah obstruction of justice, menghalang-halangi penyelidikan, terlebih dahulu saya kira selesaikan di Dewan Pers bahwa ini adalah berkomunikasi lah ya, membuka dialog bahwa ini memang ada unsur pidananya, bukan pada berita. Itu saya kira itu poin ke depan lebih terbuka lagi, seperti membuka dialog seperti itu. Saya kira itu ya mengenai pemberitaan, bagaimana berita soal Direktur Pemberitaan JAK TV yang menjadi tersangka obstruction of justice gitu. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
kalau berita selanjutnya ini apa Kak yang lagi viral? Nah, ini update menyangkut terkait dengan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Mungkin kita tahu ini perang dagang, istilahnya perang duit ya. Jadi perang tarif ya antara raksasa ekonomi itu Amerika dan Cina. Tapi pengaruhnya juga ke kita termasuk Indonesia gitu. Dan jadi kita kemarin sudah negosiasi untuk tidak terlalu memberatkan tarif yang nantinya akan ada manfaat baik bagi Indonesia maupun dengan Amerika. Nah ini seharusnya negosiasi ini harus kita lakukan karena memang ini menyangkut dengan produk-produk antar kedua negara gitu. Itu yang dilakukan oleh Indonesia, negosiasi gitu. Tapi apakah dengan Cina mau melakukan hal yang seperti itu? Rasanya tidak mungkin ya, karena ini kan ego dari kedua negara sepertinya. Jadi kemungkinan besar tidak ada negosiasi baik itu Amerika maupun Cina atau Cina maupun Cina yang ke Amerika. Nah ini sama-sama punya ego sektoral, sama-sama punya ego pemerintah sendiri bahwa bisa dibilang mereka saling benar gitu. Padahal memang perang dagang yang dilakukan oleh kedua negara ini berdampak juga terhadap bangsa lain termasuk kita gitu. Karena beberapa negara termasuk Indonesia sudah melakukan negosiasi dengan Kementerian Perdagangan kalau tidak salah, Kementerian Pedagang di Amerika. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti apa menyikapinya? Gimana, Pak Boy? Ya kalau memang ini agak pelik ya karena melibatkan raksasa ekonomi dunia gitu ya. Yang dahulunya kalau kita nyebut raksasa ekonomi itu hanya Amerika gitu, the only one. Tadinya gitu ya, Amerika Serikat. Tapi sekarang the only one itu tidak lagi hanya satu-satunya gitu, tapi udah ada tandingannya yaitu Cina. Nah, ini kan memang udah agak berat nih kalau udah kayak gini karena Cina itu lebih banyak pula penduduknya ya. Walaupun seperti itu kondisinya gitu ya, katakanlah kalau kita ngomongin produk ekonomi nih, produk-produk Cina, produk-produk Cina, produk-produk murahan, produk-produk bekas gitu ya, produk-produk tiruan gitu ya. Seperti itu ya kalau kita ngomongin produk Cina. Tapi lihat bagaimana dia bergeliat gitu ya. Cina itu produk-produknya itu begitu dalam, semakin dalam. Nah, saya kira menyikapi hal ini memang makanya ini juga yang menjadi atensi Amerika Serikat gitu ya, bahwa wah ini nggak main-main ini Cina ini. Dia merangsek ke berbagai negara gitu ya, produk-produknya menyelusup sampai ke berbagai, bukan hanya negara tapi masuk ke kotanya, masuk ke desa di suatu negara, seperti itu ya, sampai seperti itu. Itulah betapa bergeliat ataupun betapa mengalirnya produk-produk Cina itu ya, ketimbang produk-produk Amerika Serikat yang kita tahu teknologi canggih, high teknologi gitu ya, seperti itu ya, bersih, rapi gitu ya, pokoknya produk yang teruji lah ya. Itu kalau kita lihat produk Amerika Serikat gitu ya. Nah jadi memang ya sekali lagi kita kalau bangsa Indonesia sendiri ya kita tahu bagaimana kita itu kan menjalin bahwa politik yang kita anut kalau di luar negeri itu kan bebas aktif. Jadi kita itu bebas menentukan mau kemana dan kita juga non blok, tidak memblok ke blok sana, tidak ke blok sini gitu ya. Jadi itu Indonesia kalau secara politik luar negerinya ya. Nah oleh sebab itu Indonesia kan jadi dilematisnya seperti ini. Indonesia itu sudah menjalin kerjasama dengan Cina sebelumnya. Dari pemerintahan Jokowi sudah menjalin kerjasama dengan begitu baik gitu ya dengan Cina. Nah Indonesia juga sudah menjajaki kerjasama juga sebelumnya dengan Amerika Serikat. Nah inilah yang sementara Amerika Serikat itu tidak terima kalau ada Cina gitu ya, ada kerjasama dengan Cina gitu ya. Ini memang jadi agak pelik gitu ya. Tapi ya saya kira itu semua perlu menjadi kebijakan tersendiri ya, bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh mungkin diplomat kita
itu menjadi bagaimana diplomat kita yang saat ini itu bisa mengeluarkan bagaimana, dan juga tentu saja dengan presiden kita ya, Presiden Prabowo, kebijakannya bisa mengatasi persoalan ini, mungkin tidak secara tidak secara langsung tepat, tapi bisa ada prosesnya, bisa bertahap. Saya kira seperti itu sih. Kalau dari Kakak seperti apa, Kak? Ya, salah satu hal yang menarik dari isu ini sebenarnya baru-baru ini China, Beijing itu membocorkan bahwa salah satu produk tas super mewah dari Italia, Perancis, sebut saja Louis Vuitton atau Hermes gitu ya, yang dijual 600-an lebih gitu, 600 juta lebih, itu sebenarnya diproduksi di Cina. Ya, ini dan ongkos produksinya dan aslinya itu harganya tidak lebih dari 10 juta gitu ya kalau dirupiahkan. Nah, ini adalah sebenarnya adalah langkah balasan dari Beijing untuk membalas keangkuhan Washington gitu ya, yang sudah menerapkan 145% tarif impor bagi Cina untuk masuk ke Amerika. Jadi Cina mau ngomong, kami ini negara hebat sebenarnya. Semua produk kalian itu sebenarnya kami yang bikin loh aslinya gitu. Jadi jangan main-main dengan kami. Nah, itulah sebenarnya pesan yang mau diberikan, sampaikan oleh Beijing kepada Washington. Ya, semoga perang dagang ini, perang tarif ini segera berakhir, karena aslinya perang dagang seperti ini ya tidak akan menguntungkan siapapun gitu ya. Yang ada malah gejolaknya lebih besar gitu ya. Termasuk Indonesia juga, kita kemarin sudah negosiasi, sudah diplomasi. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu akan meredakan? Tentu tidak ya teman-teman. Semoga negara adidaya, dua negara super kuat ini, super power ini, Amerika dan China, bisa legowo dan bisa menemukan titik tengah. Berapa sebenarnya tarif yang mau disampaikan, yang mau disepakati. Seperti itu teman-teman. Ya, emang perang tarif ini kan antara China dan Amerika, antara Paman Sam dan Beijing ya. Nah, ini yang harus dipikirkan juga adalah sebenarnya bukan dari kedua negara dampaknya, tapi ke negara lain gitu. Misalnya kita bekerja negosiasi dengan Amerika. Nah, ketika Beijing tahu, China tahu, kan agak gimana gitu kan Beijingnya. Ini yang harus juga jadi perspektif dari kedua negara. Oke, mungkin itu. Semoga kedua negara ini bisa menemukan win-win solutionnya, karena juga akan berdampak ke negara lainnya. Demikian berita viral yang kami sampaikan. Sudah ada 3 tema. Semoga ke depan nanti kita akan sampaikan tema-tema yang lebih viral lagi, agar teman-teman pembaca, agar pemirsa lebih tahu tentang pembahasan dari kami. Lampu Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.